Nanti udah ngobrol nggak direkam. Assalamualaikum Bu Rahma, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu Rahma, ini pertemuan yang kali ini apa yang bisa saya bantu nih? Ibu Rahma ingin mengembangkan apa di bidang coaching Ibu Rahma? Apa yang ingin Ibu? Membangun budaya positif. Yang ingin saya kembangkan adalah membangun budaya positif. Membangun budaya positif. Baik, kemudian di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Bagaimana nanti Ibu akan saya amati ya bersama dengan Pak Suyadi sebagai coachnya. Nah, kemudian sekarang bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap pengembangan yang ingin Ibu kembangkan tadi itu? Penilaian Ibu sendiri bagaimana? Penilaian saya saat ini mungkin saya masih berada di tahap 2. Tahap 2 ya. 2. Untuk membangun budaya positif. Belum mencapai tahap 3 dan 4. Sebenarnya saya pengennya untuk mencapai tahap 4 sih gitu. Tapi saat ini masih di tahap 2. Sekarang Ibu masih di tahap 2, ingin meningkatkan ke tahap 3. Gitu ya, Bu? Iya, bahkan saya pengen ke tahap 4, Pak. Ya, dan juga Ibu pengen ke tahap 4. Ya, baik Ibu, nanti saya akan mensupervisi Ibu bagaimana Ibu dalam melakukan coaching dengan Pak Suyadi. Kepada Ibu saya persilakan dengan waktu 10 menit ya, Bu. 10 sampai 15 menit. Siap. Assalamualaikum Pak Suyadi. Waalaikumsalam Bu Rahma. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Meskipun agak demam pilek sedikit tapi tetap semangat Bu. Terima kasih. Oh ya, Pak Suyadi mau cerita apa nih hari ini? Ini Bu, cerita yang lagi heboh di sekolah saya. Itu yang berkaitan dengan sampah. Iya. Saya itu pengennya di sekolah saya itu siswanya memiliki karakter Bu dalam rangka pengelolaan sampah, artinya mandiri. Jadi siswa punya karakter, kalau istilah saya itu asap ada sampah, ayo pungut itu. Artinya tidak perlu digesah-gesah, ketika melihat sampah itu siswa memungut dan membuang pada tempatnya. Oke. Gitu. Jadi yang ingin Bapak harapkan dari siswa Bapak itu adalah Bapak pengen anak itu memiliki Iya, Bu. Bagaimana nih caranya Pak biar anak-anak itu bisa tertanam dalam dirinya karakter mandiri itu, terutama dalam pengelolaan sampah ini? Kalau menurut saya sih Bu, anak-anak itu harus diberikan dalam tanda kutip pemaksaan dulu gitu, punishment dulu kalau dia buang sampah. Misalnya ketika ketahuan membuang sampah sembarangan didenda. Nah, dendanya itu bisa dalam bentuk yang mendidik. Misalnya kalau kemarin kan denda itu harus sesuai dengan kesepakatan ya. Nanti kita sepakati dengan siswa-siswa. Kalau siswa itu kedapatan membuang sampah, maunya didenda apa gitu. Apakah dia seperti itu. Nah, ini kan perlu perlu pendekatan bersama gitu. Sehingga nanti lama-kelamaan itu akan menjadi karakter gitu. Menjadi karakter itu kalau kita ujung-ujungnya itu kalau ada sampah yang tergeletak di lingkungan sekolah, siswa itu berebut untuk membuangnya. Ada lagi enggak Pak, kira-kira selain dari yang denda mendidik tadi seperti itu? Ada lagi enggak cara lain agar karakter ini muncul? Kalau karakter ini muncul ini kan harus dilakukan dengan cara bersama. Artinya kan tidak bisa saya sendiri, ya harus mungkin saya berkoordinasi dengan mungkin sesama guru, sesama wali kelas, kemudian mengajak pembina OSIS, kemudian melapor ke pimpinan gitu.
Koordinasi Iya. ya Pak, berarti cara berikutnya agar karakter ini bisa muncul, koordinasi dengan semua unsur warga Iya, sekolah Bu. ya, dengan warga sekolah. Ada lagi enggak Pak kira-kira? Nah, selain Selain itu ini. ya nanti dibentuk semacam organisasi mandiri yang di bawah OSIS, misalnya kan ada Green Club atau misalnya peduli lingkungan atau organisasi-organisasi ya semacam kayak pramuka atau yang lainnya, atau kalau di sekolah itu kan ada ekskul, ada karate apa, nah itu yang bertanggung jawab sebagai penanggung jawab lingkungan sekolah, dia mengawasi dan mencatat, melaporkan gitu. Artinya bisa juga dengan cara mengintegrasikan kemandirian ini ke dalam organisasi-organisasi yang ada di sekolah, gitu ya Pak? Nah, iya Bu. Mengintegrasikan ya Pak ya, sikap mandiri. Opsi mana yang saat ini paling bisa dilakukan dari 3 Kalau tadi? yang paling bisa dilakukan pertama adalah koordinasi dulu, kolaborasi dengan kawan, koordinasi, kemudian melapor ke kepala sekolah dan melakukan ya mengajak siswa, melibatkan siswa untuk berembuk apa sih yang ingin mereka lakukan kalau melihat seperti ini. Nah, kemudian kita sepakati menurut siswa itu yang bagusnya tadi hukumannya apa, bukan misalkan kalau buang sampah ketahuan sembarangan didenda tadi, mengambil sampah berikutnya, atau yang jelas kita melibatkan usul-usulan itu yang memungkinkan untuk diintegrasikan ke organisasi ini masih untuk selanjutnya ya? tahap berikutnya, karena itu kan perlu pengurus, perlu misalnya kan persetujuan kepala sekolah dan yang lainnya. Kira-kira ini mau melakukannya? Kalau dilakukan selama yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang guru sudah Bu. Jadi misalnya ketika saya mengajar pertama kali yang saya lihat adalah lingkungan kelas. Jadi kalau untuk skupnya yang lebih besar sekolah, belum ya? Ini belum Bu, makanya kan ya sekitar 1 bulan ke depan lah, 1 bulan ke depan Oke. mudah-mudahan bisa dilakukan. Berarti untuk yang koordinasinya 1 bulan ke depan akan Bapak lakukan ya? Iya Bu. Untuk ini, untuk menanamkan karakter mandiri pada anak-anak ini. Harapan Bapak setelah ini semua dilakukan nanti apa Pak? Ya kalau harapan saja saya ya atau tadi. ada yang lain? Kalau harapannya untuk sekolah sehat, sekolah diyata itu udah menjadi tanggung jawab bersama lah Bu. Itu urusan apa? Kalau harapan saya sih terbentuknya karakter mandiri saja. Tapi kalau nanti mungkin sekolah mau meningkatkan di sekolah sehat, sekolah adiwiyata. Oke Bapak. Siapa Pak yang bisa membantu Bapak dalam rencana untuk menumbuhkan karakter mandiri? Setelah peraturan-peraturan tadi disepakati antara siswa dengan gurunya, kaitan dengan lingkungan atau peraturan sekolah berkaitan dengan lingkungan. Mungkin itu
sih Bu yang apa yang ingin jadi harapan sehingga nanti Oke, yang adakah bisa Pak dilibatkan. tantangan atau hambatan nanti dalam melakukan koordinasi, kemudian dalam hal untuk mewujudkan ini semua? Kalau saya pikir kalau untuk koordinasi mungkin belum ada. Tapi kalau nanti pelaksanaannya yang akan ada tantangan atau Pelaksanaannya. hambatan. Apa Pak? Kalau Ya, tantangan hambatannya tuh kira-kira menurut Bapak nanti apa? menerapkan apa ya? Menerapkan ya bukan hukuman artinya kan. Kenapa? Karena kalau kita tidak orang itu belum tentu semuanya sadar. Dia tahu itu gitu. Jadi artinya saya ingin mencoba menumbuhkan punishment itu dari siswa. Ketika punishment itu dari siswa, dia merasa oh iya ya saya yang buat ketika dia membuang sampah sembarangan. Oh, berarti itu termasuk salah satu strategi Bapak biar ini bisa diwujudkan. Oke. Pak Suyadi, rasanya cukup dulu kita coach-nya hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa terwujud apa yang menjadi masalah Bapak bisa semua diselesaikan dan bisa semua terwujud apa yang menjadi harapan Bapak. Terima kasih atas waktunya Bu. Pak Suyadi. Ya, terima kasih Bu, sama-sama. Kita bisa ketemu lagi nanti di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin off kamera ya Bu Rahma karena sinyal kita kurang bagus. Ya. Baik Bu Rahma, terima kasih sudah melakukan coaching yang sangat baik. Jadi kalau saya mengamati dari masalah supervisi ini, untuk masalah mendengar aktif, Ibu memang sudah sangat baik ya. Di level mendengar aktif ini saya tidak mendengar adanya adjustment yang Ibu arahkan. Jadi memang Ibu berusaha menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Suyadi. Jadi ini sudah baik Ibu, tinggal dipertahankan. Kemudian untuk pertanyaan berbobot, untuk di level pertanyaan berbobot, kiranya di sini perlu kita tingkatkan lagi karena ada pertanyaan Ibu yang berulang-ulang sampai di ujung pertanyaannya masih muncul, misalnya harapannya malah muncul di ujung. Seharusnya kan harapan itu sama dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Suyadi. Kira-kira seperti itu Bu, ada yang ingin Ibu sampaikan? Baik Pak, saya akan mencoba memperbaikinya nanti. Mungkin tadi memang ada rasa kesalahan saya karena harapannya saya muncul. Mestinya tujuan mungkin ya Pak, gitu ya Pak Hen. Tapi tujuan juga biasanya di depan. Iya, tujuan itu sebaiknya di awal sudah Ibu lakukan sudah bagus. Memang karena masih obrolannya terlalu panjang, muncul kembali dia. Jadi seperti harapan itu muncul lagi. Padahal sudah dibahas di awal. Cuman sedikit saja Bu, ini sudah bagus sekali. Mohon ditingkatkan ya Bu ya. Udah bisa saya akhiri Bu untuk hari ini. Terima kasih Ibu sudah sangat baik dalam melakukan coaching bersama Pak Agus. Terima kasih ya Bu Rahma, Pak Suyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.